Nah, di salah satu artikel, majalah Mata Air ini judulnya adalah hewan-hewan perasa gempa. Dalam keterbatasan akal dan ilmunya, beberapa hal tidak akan pernah bisa diketahui oleh manusia. Misalnya, kapan kiamat akan terjadi, atau mengenai kunci gaib yang dalam Al-Quran dinyatakan sebagai 5 hal khusus yang tak akan pernah diketahui manusia. Beberapa peristiwa berada dalam batas-batas pengetahuan kita saat ini dan dapat diketahui dengan proses berpikir dan bertafakur. Sementara beberapa peristiwa dengan tingkat pengetahuan dan teknologi yang kita miliki saat ini masih belum memungkinkan untuk diketahui. Namun kita akan bisa memahami di masa depan dengan mengambil kesimpulan dan membuat beberapa perkiraan dari identifikasi parameter-parameter yang dipengaruhi oleh perubahan iklim dan lingkungan, lalu melakukan pencatatan atasnya, maka mungkin sebagian hal dapat kita ketahui. Beberapa peristiwa seperti mekarnya bunga-bunga di pohon atau rute perkiraan badai mungkin dapat diprediksi dengan memanfaatkan foto satelit. Meskipun tak seperti kiamat besar, peristiwa-peristiwa goncangan bumi atau gempa yang seperti kiamat kecil adalah salah satu jenis bencana yang belum dapat diketahui dengan pasti hingga saat ini. Jadi kalau Allah bilang itu gempa-gempa kecil itu seperti kiamat kecil yang di sini dijelaskan kita belum bisa mengetahui. Tapi ternyata Allah berikan karunia, sebagian karunianya pada hewan-hewan yang tidak kita sangka dan mereka lebih siap, lebih peka terhadap goncangan-goncangan yang ada di bumi. Nah, dengan mengukur tingkat tekanan dan elastisitas bebatuan serta melacak gerakan mikro patahan-patahan, maka sangat tidak sulit untuk memprediksi kemungkinan adanya gempa di masa depan. Terutama, sangat mungkin untuk menyatakan bahwa akan sering ada gempa di negara-negara yang berada pada lempeng tektonik aktif. Tetapi tak mungkin untuk mengetahui lokasi dan waktu tepatnya. Bahkan jika tekanan, kompresi, dan getarannya dapat diukur dengan menggunakan seismograf atau alat yang serupa, tidak mungkin untuk dapat diketahui bencana apa yang akan terjadi. Nah, di sini disebutkan bahwa Allah melalui salah satu tabir rahasianya sebenarnya bisa diketahui dalam hal ini sebagai keuntungan kita sebagai khalifah di muka bumi, dapat dikatakan bahwa selain membangun gedung-gedung dengan fondasi yang kuat dan tak terlalu tinggi dengan menggunakan teknik yang benar, jika kita melakukan hal ini dapat maksudnya dengan ilmu-ilmu yang kita miliki, manusia miliki dengan cara terus menuntut ilmunya, hal-hal yang dapat meminimalisirkan akibat gempa bisa sangat terjadi dengan mudah bisa terjadi. Nah, usaha-usaha tersebut ternyata setelah dilakukan penelitian, ternyata ada beberapa hewan yang dapat menangkap sinyal-sinyal gempa. Nah, ini sudah dibuktikan dalam sebuah penelitian, diantaranya adalah semut dan ular. Nah, semut dan ular ini ternyata bisa merasakan gempa. Jadi kalau masih ada semut di sekitar kita itu berarti masih aman ya, Miss. Hewan yang paling menarik perhatian ketika terjadi gempa adalah kelompok semut dan ular. Kita dapat lebih membahas keduanya dikarenakan anatomi dan karakteristik fisiologi yang mereka miliki. Meskipun kedua spesies ini tuli terhadap suara yang datang dari udara, tapi bukti-bukti menunjukkan bahwa mereka memiliki sensitif terhadap suara radioteknologi dan kebocoran gas dari dalam bumi. Nah, pada surat Al-Quran juga disebutkan nama semut An-Naml, bahwa semut dapat mengetahui kedatangan pasukan Nabi Sulaiman dari kejauhan, dan mereka mengingat sesamanya agar jangan sampai terinjak. Ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa mereka dapat memahami hal ini dari getaran yang dihasilkan.
Jika sebelum gempa terjadi terdapat peningkatan jumlah semut, banyak sarang yang ditinggalkan, dan jika mereka menunjukkan sikap berjalan di atas api, berkumpul dalam bentuk rantai atau gugusan, jika ada peningkatan jumlah semut yang mati tanpa alasan di sekitar itu, maka mungkin akan berguna untuk terus mengamati mereka secara serius. Jadi kalau mungkin ini yang ahli-ahli tektonik itu juga mereka juga belajar tentang ini. Kalau teman-teman bisa ketika nonton film-film yang tentang ini, mereka memperhatikan hewan-hewan di hutan membaca gerakan mereka sehingga ini bisa bencana yang besar bisa terhindarkan. Tubuh seperti pusat komunikasi elektronik. Oh, 19. Oh, saya pikir halamannya loncat-loncat. Oke, tidak. Nah, ini adalah hewan bersama dengan mata samping ini. Tubuh seperti pusat komunikasi elektronik. Nah, meski tubuhnya kecil, semut mempunyai berbagai organ sensorik yang menjadi pusat sebuah pengumpul dan evaluasi sinyal. Bersama dengan banyaknya mata di samping tubuh yang seperti kaca pembesar ini, tubuhnya juga mereka memiliki juga 3 mata kecil yang memungkinkan untuk melihat intensitas dan polarisasi cahaya. Jika melihat 180 derajat di sekitarnya. Nah, kita bisa baca di sini bulu-bulunya yang sensitif, khusus di berbagai bagian pada kulit semut yang terbuat dari kitin dan menyelimuti tubuhnya. Seperti sebuah baju besi ini akan sangat mencengangkan pikiran kita. Seperti di gambar 1, bagian paling sensitif dari bulu-bulu perasa itu ini terutama di bagian antena dan bagian bawah kaki. Setiap helai bulu ini melekat kepada kulit dengan sebuah sendi halus yang lepas hanya dikarenakan getaran kecil sekalipun. Sel sensorik di bawah bulu ini terhubung pada serat saraf dan bahkan getaran kecil dari bulu sensorik ini akan menyebabkan keluarnya sinyal perubahan kimia dan semut akan merasakannya. Beberapa bulu bisa digerakkan oleh gelombang suara. Bulu-bulu ini berada dalam bentuk kelompok di beberapa area. Nah, dengan organ sensorik inilah mereka lebih lebih bahan kimia dan sinyal yang ditransmisikan oleh bulu ketika dievaluasi bersama otaknya mengandung 500.000 sel-sel saraf, memungkinkan mereka untuk mendeteksi adanya gempa di muka bumi. Nah, pada tahun 2009 sampai 2012, sebuah tim yang dipimpin oleh Gabriel dari universitas ini melakukan penelitian pada lebih dari 15.000 sarang semut yang berada di sepanjang garis gempa bumi paling aktif yang paling besar di Jerman. Siang dan malam gerakan semut-semut ini diperhatikan melalui kamera video dan diproses menjadi perangkat lunak. Selain itu diperhatikan jika ada penyimpangan pola perilaku, apakah menarik diri atau bagaimana, itu diamati sehingga pekerjaan rutin hariannya pada siang, sementara pada malam harinya mereka beristirahat di sarang mereka. Namun tepat sebelum gempa terjadi, mereka tidak masuk ke sarangnya dan menghabiskan waktunya sepanjang malam menunggu di luar. Setelah gempa selesai, mereka tampak lebih santai dan kembali ke kehidupan normal. Yang lebih menarik adalah ternyata mereka tidak mengubah pola gerakan mereka pada gempa berskala di bawah 2.0. Jadi kalau gempanya besar, benar-benar diamati ada perubahan perilaku oleh mereka. Tapi ini terjadi tepat sebelum gempa ya, Miss. Jadi memang memperhatikannya harus benar-benar detail. Nah, menurut tadi semut merah hutan dapat mendeteksi perubahan emisi dengan reseptor gas karbon dioksida dengan magnet yang ada di
bulu perasa yang mereka miliki. Selain itu ada kemungkinan bahwa mereka juga memiliki organ perasa yang dapat merespon perubahan termal jangka pendek atau zat radioaktif. Nah, yang itu tadi tentang semut, terus kemudian ternyata makhluk kecil yang kadang kita anggap pengganggu, kadang ini kita nggak suka dengan makanan yang dikerubuti semut, ternyata ketika kita belajar lebih lagi, ketika kita ketika Allah menciptakan semua makhluk hidupnya di muka bumi ini, tidak ada hal yang tidak mungkin dan tidak ada hal yang tidak berguna. Nah, yang kita anggap tidak mungkin mengganggu, ternyata ketika dipelajari dia bisa mendeteksi gempa yang kalau kita tidak tahu itu akan jadi sebuah bencana yang besar. Nah, reaksi perilaku hewan terhadap gempa adalah sebuah topik yang cukup menarik di Cina, sehingga banyak dibuat angket dan penelitian sejak tahun 1971. Nah, mengamati perilaku abnormal hewan-hewan untuk diteliti. Nah, sebagian besar penduduk Cina bekerja pada sektor pertanian, sehingga lebih mudah bagi mereka untuk memperhatikan perilaku hewan karena kesehariannya memiliki hubungan dekat dengan hewan-hewan. Nah, khususnya 20 jam sebelum gempa, mereka banyak menyaksikan perilaku tidak biasa dari berbagai jenis hewan yang didapatinya pada gempa besar. Tikus, ikan, dan ular berperilaku aneh sejak 3 hari sebelumnya hingga beberapa jam atau menit sebelum gempa. Sebuah hal menarik terjadi, yakni sejak Desember 1974 selama 2 bulan terjadi hal-hal yang tak biasa pada hewan-hewan ini. Ular-ular tampak seperti membunuh dirinya. Mereka keluar dari tidur musim dinginnya dan tampak berkeliaran di atas salju. Selain itu, tikus-tikus pun keluar secara bergerombol. Para ahli yang melihat kejadian tak biasa ini menyimpulkan bahwa dalam waktu dekat akan terjadi gempa besar, yang ternyata hal tersebut benar-benar terjadi. Pada Februari 1975 terjadi gempa di Haicheng. Pada awalnya sebuah rangkaian, lalu terjadi sebagian gempa kecil, lalu kemudian dilaporkan bahwa tampak ribuan hewan yang berperilaku aneh. Ular-ular terus-menerus tampak di bawah salju, sementara sapi, kuda, babi, dan anjing tampak gelisah. Akhirnya, pada 4 Februari 1975, terjadi gempa dengan kekuatan, ini ada gempa yang disebabkan kecil. Mataku juga menabe. Ya, makanya jangan sini. Ini udah lagi baca ini. Nggak kelihatan. Nah, ini terjadi gempa 7,3 sebentar dong. Pas sebentar. Nah, ada gempa di provinsi Cina juga, di kota. Sebentar ya, Miss. Salam sama Mbak Lisa dulu deh. Yuk. Oh, wah. Nah, tadi sampai di sini di daerah timur laut Cina, dikarenakan pengamatan yang amat luas pada hewan, sebentar belum bisa baca. Ini maka lebih sedikit korban yang timbul karena telah dilakukan peringatan terlebih dahulu. Hanya beberapa saat sebelumnya, 1 juta penduduk Haicheng diusirkan berdasarkan perintah dari pihak berwenang.
Maka hanya sedikit penduduk yang terluka dan sekitar 1.000 penduduk meninggal dunia. Jika sebelumnya tidak ada tindakan pengungsian, diperkirakan bahwa korban jiwanya bisa melebihi 150.000 orang. Mungkin kita berpikir bahwa gempa ini adalah satu-satunya gempa besar di sepanjang sejarah yang memakan banyak korban. Dikarenakan bahwa seorang ahli geofisika NASA bernama Friedman menemukan bahwa sebelum gempa terjadi batu-batuan pada permukaan tektonik benua yang terhimpit oleh sebuah tekanan besar akan mengeluarkan potongan-potongan potongan potongan bermuatan elektrik ke sekitarnya. Potongan-potongan yang sampai ke permukaan bumi ini menyebabkan terjadinya molekul baru ketika bereaksi saat bertemu dengan udara atau air. Misalnya jika bercampur dengan air akan menghasilkan hidrogen peroksida. Perubahan kimia ini akan mempengaruhi. Sebentar. Oke. Aku mau iya, minta Mbak Lesa dulu. Iya. Mbak Lesa gitu. Bercampur dengan air akan menghasilkan zat hidrogen peroksida. Perubahan kimia ini mempengaruhi keadaan air danau sehingga dianggap dapat meracuni hewan-hewan yang hidup di air. Nah, meskipun para pengamat mendukung telah melihat adanya gerakan abnormal, terutama pada ular air dan katak, tapi keadaan ini belum bisa dibuktikan. Akan tetapi ada banyak rekaman yang menunjukkan bahwa katak dan ular bergerak dengan sangat aktif beberapa waktu sebelum terjadi gempa. Ular dapat mendeteksi getaran dan radiasi inframerah. Mungkin indera perasanya ini membantu mereka mendeteksi gelombang kecil lemah atau perubahan yang muncul pada medan elektromagnetik di daerah itu sebelum gempa terjadi. Ahli fisika menunjukkan bahwa batu yang berada di bawah tekanan akan memancarkan radiasi inframerah. Kondisi abnormal inframerah tercatat oleh satelit NASA Terra sebelum gempa berkekuatan 7,9 terjadi di India. Ular yang berburu pada malam hari dan memiliki sensor seperti kamera termal untuk menangkap mangsa berdasarkan suhu tubuh diperkirakan telah melihat inframerah tekanan radiasi sebelum gempa terjadi. Organ sensor termal inframerah yang seperti kamera ini terletak di cekungan antara hidung, mata, dan ular tersebut. Dulu karena ular tidak bereaksi dengan suara keras, maka banyak yang mengira ular adalah hewan yang tak bisa mendengar. Apalagi ular tidak memiliki telinga eksternal yang hanya memiliki tulang tunggal di telinga tengahnya, sehingga banyak mengira mereka tidak bisa mengumpulkan suara dari udara. Namun mereka memiliki telinga bagian dalam, maka ia mengevaluasi getaran yang datang dengan cara lain. Pada akhirnya sebuah studi dilakukan. Ya, terbukti bahwa ular memiliki kemampuan mendengar sangat tajam. Pengukuran dengan alat voltmeter yang dihubungkan pada sarafnya ini, rupanya kemampuan pendengaran ular disesuaikan dengan suara getaran yang dibuat oleh gerakan hewan yang lebih besar, lebih besar. Jadi dia bisa menangkap suara yang lebih besar dengan yang menurut ilmu manusia itu mereka dianggap sebagai tuli dan nggak bisa mendengar apa-apa. Nah, setelah dilakukan penelitian, ternyata tampak juga bahwa mereka dapat merespons suara 10 kali lebih ringan daripada suara yang didengar manusia. Dari suara yang sangat kecil sekali, mereka pun bisa mendengarkan. Nah, ketika studi lebih lanjut dilakukan, maka menjadi jelas terlihat bahwa getaran tengkorak kepala ini
bahwa merespon keterangan yang datang tadi seperti tadi yang merespon suara dari yang tidak kita tahu karena keterbatasan ilmu. Ternyata Allah menciptakan ular dengan sedemikian rupa karena mereka mungkin tinggalnya di dalam tanah ya, dan karena gempa itu pengaruhnya dari dalam tanah itu juga. Nah, seandainya penelitian-penelitian seperti ini dilanjutkan, kita akan dapat melihat berbagai hikmah menakjubkan dari hasil dan karya seni luar biasa pada hewan-hewan lainnya pula. Serangga yang kita anggap makhluk hidup sederhana sesungguhnya merupakan perwujudan dari penciptaan struktur luar biasa dengan 1001 hikmah dari Allah Jallahu, dan mungkin bisa menjadi sebab terbukanya dunia tafakur kita menjadi luas lagi. Nah, penulis adalah seorang profesor di bidang biologi dan aktif menulis beberapa buku tentang zoologi dan metode taksonomi. Ini tadi catatan yang tadi ada itu dapat dilihat dari tafsir surat Luqman ayat 34. Nah, ini artikel yang ada di majalah Mata Air dengan judul tadi judulnya adalah hewan-hewan perasa gempa. Jadi memang di majalah ini di salah satu topiknya zoologinya memang dibahas hewan-hewan yang seperti kemarin itu yang sudah saya share itu juga tentang hewan, dan ada lagi saya baru nemu artikel ini semut. Ini akan kita bahas di minggu depan. Semut itu malah lebih karena lebih dekat dengan kita ya. Kalau ini kan tadi adalah hewan perasa gempanya itu semut dan ular, dan mungkin di Aceh juga kalau di Semarang sih memang sangat jarang sekali ada gempa gitu. Jadi dan di sini pun karena sudah kota, udah ini nggak ada sarang semut dan sarang ular gitu. Mungkin kalau di Aceh beda lagi ya, Miss. Jadi semua makhluk hidup apapun itu ternyata ketika kita bisa belajar lebih dalam lagi bisa jadikan pelajaran lagi gitu, jadikan semua pelajaran. Kemudian tadi disebutkan di artikel yang terakhir itu bisa menjadi sarana tafakur kita untuk lebih mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu. Kemarin dibahas juga tentang robot. Di salah satu artikel ini ada pasti namanya sensor intelijen, artificial intelligence begitu. Jadi ketika menciptakan robot yang bisa bergerak, bisa melakukan pekerjaan yang dilakukan manusia aja, caranya serumit itu gitu. Sedangkan Allah memberikan kita segala-galanya, diberikan kita bisa bergerak dengan bebas, dengan kita punya pengetahuan yang luar biasa. Kita juga diberikan hati, diberikan emosi gitu. Ada pencipta robot aja dia nggak berani ngasih perasaan ke nggak pengen ngasih semua komando. Takutnya kalau dia hilang kendali akan menyerang penciptanya gitu. Nah, apalagi manusia ya. Manusia sudah diberikan Allah segala-galanya, tapi terkadang kita tugasmu di muka bumi ini hanyalah khalifah gitu. Kadang kita mau jadi sudah diberikan semuanya tapi tidak menjalankan tugas-tugas kita gitu. Sholat tepat waktu aja enggak. Nah, dari situ, dari majalah ini banyak sekali yang bisa kita ambil dan pelajari, Miss. Ya, insya Allah kita bertemu 2 mingguan ini bisa nambah muhasabah diri, tafakur, dan meningkatkan tentunya rasa syukur kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu aja dari saya, Miss. Ada tambahan mungkin? Sejauh ini belum ada, Miss. Oke, ya. Ini yang tadi. Baik, terima kasih karena sudah 12.05. Nanti semoga minggu depan tambah banyak lagi pesertanya biar kita bisa diskusi lebih banyak lagi. Baik, Miss. Terima kasih. Selamat melanjutkan aktivitas
yang masih di kantor, yang masih ada kegiatan lain. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga, Miss. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.